Selamat sore, salam Serie A. Jadi kemarin nggak sempet bikin preview, ya udah langsung kita bikin reviewnya. 3 match, ya, ada Spezia Lazio, Juventus Torino dan Inter Bologna. Ya. Cuman sebelum bikin review, saya mau terima kasih dulu nih buat teman-teman, terutama teman-teman Ngalsio ya, Mas Ilham, Mas Adit, Mas Romsi yang sudah mau mengundang saya di podcastnya mereka. Ya keren, dan ya semoga bertambah banyak peminatnya, meningkat subscribernya, dan menjadi salah satu referensi lah bagi teman-teman khususnya penggemar Serie A di Indonesia. Ya oke, langsung aja kita masuk ke matchnya Spezia Lazio ya. Jadi kalau saya ini memang dua tim ini memiliki karakter permainan yang agak berbeda. Ya, Spezia kita tahu mereka ini bermain high press, menyerang, agresif dengan tempo tinggi, ya. Sedangkan Lazio ini kan tim yang memang bermain agak textbook menurut saya, ya, mengandalkan passing pendek untuk membangun serangan. Ya, dan ya mereka memiliki pemain yang punya skill yang cukup baik ya di Serie A terutama. Jadi mereka sangat mengandalkan skill individu pemainnya. SMS ya, Sergej Milinkovic-Savic, lalu Luis Alberto, Immobile ya, Korea, itu pemain-pemain yang memang memiliki skill individu yang di atas rata-rata lah. Ya. Nah, cuman memang di match kali ini itu harus diakui selama 90 menit itu pertandingan dikuasai oleh Spezia. Ya. Lazio tampak sangat kesulitan untuk keluar dari tekanan dari high press yang diterapkan oleh pemain-pemain Spezia. Nah, cuman kalau kita lihat skornya kan 2-1 menang Lazio ya. Nah, ini juga membuktikan bahwa Spezia ini masih menunjukkan lah bahwa mereka ini secara kualitas individu ini masih di bawah dari Lazio, dan secara koordinasi permainan ini masih ada yang harus diperbaiki. Kalau kita lihat dua golnya Lazio yaitu seperti Spezia ini bermain agresif tapi kurang smart menurut saya. Mereka harusnya tahu bahwa yang dihadapi adalah Lazio, di mana memiliki pemain tengah dan depan yang skillful. Nah, gol pertama itu kan karena kesalahan individu yang akhirnya bola direbut oleh Milinkovic-Savic sehingga bisa memberikan umpan kepada Immobile. Ya, Immobile dengan kualitas skillnya ya tentunya mendapat peluang seperti itu ya 90% pasti akan menjadi gol. Ya, dan terbukti di match kemarin. Ya, lalu gol kedua kan juga sama prosesinya, meskipun itu gol dari free kick-nya Milinkovic-Savic, tapi sebelum terjadi pelanggaran yang di dekat kotak penalti itu kan karena Spezia juga salah melakukan umpan. Ya. Prosesi ketika Lazio berhasil melakukan transisi offense dengan cepat, sebelum passing itu diberikan, sebelum passingnya Spezia yang salah itu diberikan, itu ada mungkin 5 pemain di depan bola. Ya, dan pemain yang berada di belakang bola itu jaraknya cukup jauh ya, Spezia nggak kejaga. Ya, sehingga ketika umpan itu salah passing, ya itu berhasil dimanfaatkan oleh pemain Lazio. Nah, ini harusnya menjadi pembelajaran ya bagi Spezia ketika mereka menghadapi tim-tim yang memiliki kualitas individu yang baik. Ya, itu nggak bisa mereka bermain ceroboh seperti itu. Gitu. Mungkin kalau lawannya sekelas Benevento misalnya, atau siapa yang paling bawah lah gitu, Crotone ya, kesalahan-kesalahan itu mungkin masih bisa dimaafkan lah, atau mungkin tidak bisa dikonversi menjadi gol. Tapi kalau ketemu sama Lazio, Milan misalnya, atau mungkin sama Sassuolo lah yang memiliki pemain dengan kualitas individu yang oke ya di depan, itu pasti akan dihukum. Ya. Dan satu lagi nih, menurut saya kelemahannya Sassuolo adalah finishingnya tuh jelek banget. Mereka praktis menciptakan mungkin 5-6 peluang ya. Andai kata itu 2 aja menjadi gol kan seri. Ya, karena selama pertandingan saya juga tidak melihat Lazio ini memiliki peluang ya selain 2 gol itu tadi. Ya mungkin ada tapi nggak big chance lah.
Ya, jadi itu harus diperbaiki. Ya cuman saya salut dengan permainannya Spezia. Ya, mereka tetap berani bermain menyerang, terutama babak kedua. Babak kedua ini mereka bermain dengan lebih hati-hati, dengan lebih terorganisir, ya. Tidak terlalu sering melakukan kesalahan-kesalahan passing maupun kontrol bola. Nah, sedangkan Lazio, ya terus terang di match kali ini mereka sangat kesulitan, ya, untuk membangun serangan. Passing-passingnya itu buruk, banyak yang salah. Ketika mereka di high press, ya, Spezia ini nggak cuma melakukan high press, tapi mereka melakukan defensive marking tuh man to man, ya, man to man marking. Di mana 3 pemain belakangnya Lazio itu selalu ketemu dengan 3 pemain depannya Spezia. Pemain-pemain tengahnya itu mobilitasnya menurut saya kurang, ya. Dan ada space yang cukup lebar untuk Lazio, dan akhirnya mereka memilih untuk melakukan umpan-umpan panjang. Yang sayangnya itu juga sama sekali nggak akurat. Jadi praktis serangannya Lazio ini hanya cuma sampai tengah, akhirnya bola kerebut atau salah passing. Berkali-kali seperti itu, bahkan selama 90 menit itu saya juga tidak melihat ada satu create serangan yang baik dari Lazio. Dan ini PR ya buat Lazio. Karena meskipun di match kali ini menang, tapi kalau mereka menampilkan permainan seperti ini, ya saya sebagai fans Lazio misalnya, ya, atau teman-teman yang sebagai fans Lazio, ya pasti akan khawatir lah dengan kondisi ini, gitu ya. Kalau saya fans netral, ya saya sih seneng-seneng aja Lazio nggak terlalu nggak terlalu bagus, gitu ya. Cuman kan bagi fans Lazio ini kan juga salah satu hal yang harus diperbaiki lah, kira-kira seperti itu, ya. Dan lini belakang Lazio ini juga terlihat sangat buruk, ya. Berkali-kali mereka ini dapat dilewati dengan sangat mudah, ya. Tidak ada marking yang baik, ya, terkesan males-malesan, terkesan sangat sangat rapuh lah lini belakang itu. Berkali-kali pemain Spezia ini bisa melakukan umpan 1-2, ya, terupas, bahkan beberapa kali mereka tuh bisa dribbling melewati 2-3 pemain loh, gitu. Dan ini harusnya mereka bermain dengan determinasi yang lebih tinggi, ya. Meskipun mungkin karena mereka bermain di Liga Champions, ya faktor kelelahan pasti ada, ya, tapi kalau ingin berprestasi di Liga Italia atau setidaknya mungkin masuk 4 besar lah, ya, zona Liga Champions, mereka harus bermain dengan lebih energik lah, kira-kira seperti itu, dan lebih menunjukkan determinasi yang tinggi. Jadi itu PR-nya Lazio masih sangat banyak, ya. Spezia juga, tapi karena Spezia ini tim promosi, ya menurut saya apa yang ditampilkan udah cukup baik lah. Lalu kita masuk ke matchnya Juventus Torino, ya. Juventusnya juga tidak bermain baik, ya, malam ini, terutama babak pertama, di mana Torino sangat sering menciptakan peluang dari counter attack, ya. Juventus ini pemainnya kan mungkin yang terbaik, ya, di Liga Italia. Saya sudah sering bilang, ya. Di lini depan mereka memasang Ronaldo, kirinya ada Chiesa, kanannya Kulusevski, Ronaldo berpasangan dengan Dybala. Bayangin tuh, 4 pemain menyerang yang punya kualitas individu yang sangat baik. Tengahnya Rabiot sama siapa? Yang dari Argentina tuh. Lihat data dulu ya, biar nggak salah nih. Oke, mereka memasang wait, ini internetnya agak lemot. Ya itulah pokoknya. Nanti kalau inget nanti saya akan ini. Jadi permainannya Juventus itu buruk, ya, di match kali ini, ya. Nah, dan itu berhasil dimanfaatkan Torino. Nah, cuman memang Torino end passingnya juga nggak baik, ya, sehingga beberapa kali mereka mendapatkan peluang 3 lawan 3, ya, 3 lawan 2 bahkan, gitu tuh nggak klinis lah, sehingga mereka tidak bisa memperbesar keunggulan setelah unggul 1-0. 1-0 itu kan di menit ke 9 mereka udah unggul 1-0, ya. Oh ya, Bentancur, tadi mereka memasang Bentancur. Nah, di babak kedua memang Juventus bermain lebih baik, mereka lebih disiplin, ya. Meskipun kalau buat saya, ya, Chiesa itu sama Ronaldo itu bermain sangat egois, ya. Dybala, ya, meskipun teman-teman Juventini menganggap dia bermain buruk, buat saya di match kemarin dia bermain lumayan lah,
bermain agak sedikit lebih baik dibanding beberapa pertandingan sebelumnya. Cuman ya dia ini kan sering main di sisi kanan nih. Nah, sering menggeser Kulusevski, akhirnya bermain di second striker. Nah, di pertandingan ini Kulusevski juga nggak kelihatan. Ya, dia perannya nggak terlalu terlibat lah di pertandingan. Ya, sehingga memang sampai terjadinya gol Juventus, gol pertama Juventus itu, melihat serangan Juventus itu ya mereka memiliki skill individu, cuman main sendiri-sendiri, dribbling, Ronaldo mungkin cuman sentuhan 1-2 kali passing, habis itu berusaha masuk sendiri gitu ya, tanpa ada berusaha create peluang yang bagus gitu. Dan ini PR sebenarnya bagi Pirlo ya, bagaimana dia bisa menciptakan sebuah skema yang enak ditonton, yang bagus, yang lebih terorganisir ya. Nah, ini di pertandingan semalam nggak kelihatan. Nah, cuman memang ya, kalau saya boleh mengkritisi golnya Juventus itu kesalahannya Torino. Ya. Bayangin ya, dua-duanya dari umpan yang sama, ya, Cuadrado melepaskan umpan, dan dua-duanya itu pemain Juventus dengan sangat nyaman lah melakukan heading ke arah gawang. Ya, yang pertama McKennie, yang kedua Bonucci. Nah, kalau mereka memutuskan untuk parkir bis, ya memang seharusnya defensive line yang di belakang ini tidak terlalu maju, meskipun mungkin ya si bolanya ini kan ditarik ke sisinya Cuadrado ya. Nah, harusnya mereka tetap stuck tuh di situ. Setidaknya kalau maju jangan terlalu jauh, itu mungkin ada kalau sekitar 10 meter di depan gawang tuh. Ya. Dan akhirnya ketika bola dilepaskan oleh Cuadrado dan memang umpannya bagus. Ya, dua-duanya umpannya bagus ya, dengan sangat mudah Juventus mencetak gol. Ya. Dan ini sekali lagi membuktikan bahwa Torino ini tim yang memang belum konsisten selama 90 menit. Ya, dan bahaya nih buat Torino karena praktis dengan hasil ini Torino ini baru menang sekali ya, dan dia berada di zona degradasi. Ya, semoga penampilannya membaik ya, karena kalau secara skill individu menurut saya Torino ini harusnya memang nggak layak untuk degradasi. Mereka ini paling nggak papan tengah lah. Mereka punya Balotti, Zaza, ya, Linetti, kipernya pun juga Sirigu kan juga bukan kiper yang jelek. Jadi ya harus lebih konsisten lah, kira-kira seperti itu. Dan oh ya, satu lagi tuh, Singo tuh oke juga tuh permainannya. Ya masih muda, punya power, punya speed. Mungkin memang secara pengalaman belum terlalu banyak, tapi kalau dia akan dipoles terus mungkin setahun 2 tahun itu bisa jadi inceran klub besar. Jadi itu Juventus layak menang. Ya, menurut saya layak menang, sangat layak menang. Ya, karena mereka memang bisa memanfaatkan peluang yang ada ya, meskipun memang kalau buat saya PR Juventus adalah bagaimana Pirlo ini lebih dapat mengembangkan dari sisi permainan, terutama ketika offense. Oke, lalu match terakhir nih, Inter Bologna ya. Jadi Inter sudah mulai lagi kembali ke bentuk permainannya seperti musim kemarin, karena Conte menerapkan formasi yang sama ya, 3-5-2 klasik, di mana Brozovic itu menjadi regista, kanannya kemarin main Vidal, kirinya tetap Gagliardini. Gagliardini juga di match kali ini menurut saya dia bermain baik, cukup efektif. Tidak usah mengharapkan Gagliardini itu yang skillnya luar biasa ya, dia memang bukan di level itu, tapi dia terlibat ya, baik secara defense, bisa mengcover areanya, bisa memberikan passing dengan cukup aman ya. Dan kalau saya lihat sih, kalau Gagliardini penampilan seperti ini ya, dia bisa menjadi starter lah paling enggak melawan tim-tim yang kelasnya mungkin masih di bawah Inter. Ya, sedangkan Bologna sendiri kan ini juga bukan tim jelek ya. Mereka lini depannya kan punya Palacio yang meskipun udah tua tapi ya cukup oke lah ya, dan lini depan itu cukup aktif gitu ya, cukup aktif untuk menjemput bola, bergerak kanan dan ke kiri ya. Cuman memang di match kali ini harus diakui Inter secara kualitas individu maupun kualitas permainan itu bermain lebih baik ya. Golnya Lukaku itu kan juga umpannya Perisic terukur ya, dan ya kalau yang disuruh jaga pemain
Jepang, pemainnya Bologna dari asal Jepang itu Tomiyasu ya kalau nggak salah ya. Bentar, lihat dulu nih. Tomiyasu ya susah untuk menjaga posturnya, udah beda gitu loh. Jadi ya terjadi gol. Lalu gol kedua kan juga dari Hakimi. Ya gol ketiga keren. Hakimi akhirnya berhasil menjawab keraguan ya dengan menciptakan dribble dari tengah ya kalau nggak salah itu ya. Dari tengah dari sepertiga pertahanan Bologna. Dan ini juga membuktikan bahwa sebenarnya Hakimi ini memiliki prospek yang cerah, sangat cerah. Ya, jadi kalau dia bermain buruk 1-2 pertandingan ya layak dikritik, tapi tidak usah terlalu dibesar-besarkan lah. Ya, jadi Inter layak menang. Ya, dan mudah-mudahan penampilannya konsisten sehingga mereka tetap bisa bersaing di Scudetto. Ya sekarang tinggal 2. Nanti malam kalau Milan hasilnya nggak bisa menang sama Sampdoria ya, kalau saya sih berharap seperti itu gitu ya. Tapi melihat penampilan Milan sampai sejauh ini kan mereka konsisten, mereka bermain dengan sangat baik ya, mungkin berat lah buat Sampdoria ya. Tapi apabila Milan tidak berhasil menang, at least jaraknya ini semakin dekat dan persaingan semakin seru. Apalagi sekarang peringkat 3-nya udah Juventus kan ya, kalau Roma juga tidak berhasil menang ya ini akan seru nih gitu. Jadi itu saya nggak akan bahas banyak-banyak mengenai Inter Milan sama Bologna karena ya Inter menang lah, udah itu aja. Dan semoga lebih konsisten. Oke, terima kasih yang sudah mau menonton video saya kali ini. Selamat sore dan salam Serie A.